Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara, selamat Hari Natal. Tema Natal PGI dan KWI 2021 adalah Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, 1 Petrus 1 ayat 22. Juga menjadi tema Natal P2MI dan PWMI, yaitu Cinta Kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, dari 1 Petrus 1 ayat 22 berkata demikian: karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 1 Petrus adalah surat Rasul Petrus atau Rasulnya Allah kepada umat, kepada masyarakat, atau kepada manusia yang ada di perantauan. Mereka yang dikasihi oleh Allah, oleh Roh Kudus Allah, supaya mereka taat kepada Allah, menerima percikan darah Allah, supaya mereka saling mengasihi, sehingga kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah melimpah atas mereka, yaitu mereka yang ada di Pontus, Kapadokia, Bitinia, dan yang ada di Asia Kecil. Dan surat cinta dari Rasul Petrus juga sampai kepada P2MI dan PWMI, atau kepada setiap kita yang mendengarkan, yang merayakan Natal pada saat ini, dipenuhi oleh kasih dan damai sejahtera Allah yang semakin melimpah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saat ini adalah Natal P2MI dan PWMI, Persekutuan Pria Metodis Indonesia, atau yang disebut Kaum Bapa, bersama dengan Persekutuan Wanita Metodis Indonesia, atau yang disebut Kaum Ibu. Kaum Bapa dan Kaum Ibu merupakan tiang yang kokoh, yang kuat di Gereja Metodis Indonesia. Di Gereja Metodis ada 4 seksi atau 4 tiang yang kuat, yaitu sekolah minggu dan juga P3MI, PWMI, dan P2MI. PWMI dan P2MI adalah 2 tiang dari ke-4 tiang yang akan mengokohkan bangunan tersebut, yang akan mengokohkan program Gereja Metodis diberkati dan menjadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita semua tahu tiang dan apa fungsi tiang itu. Tiang itu sering sekali disandari oleh manusia dan beban yang lainnya. Tiang itu juga mengokohkan bangunan itu. Tiang itu juga mempercantik dari bangunan itu. Tiang itu juga tempat berteduh dan beristirahat. Diapain pun tiang itu, dia tidak keberatan dan tidak berucap, karena dia tahu fungsinya adalah yang telah kita sebutkan itu. Nah, demikian juga P2MI dan PWMI mempercantik program gereja kita, pelaksana dari program gereja kita, tempat bersandar dari program kita, dari seksi lainnya, dari jemaat ini, untuk menguatkan, untuk mengokohkan segala program kita. Bahkan P2MI dan PWMI sebagai tempat perteduhan, sebagai tempat perlindungan, sebagai mitra kerja pimpinan jemaat atau pendeta, sebagai mitra kerja dari pengkhotbah, speaker dan calon speaker, sebagai mitra kerja majelis kita,
Bahkan di antara P2MI dan PWMI ada juga yang menjadi pengkhotbah, ada juga yang menjadi majelis, dan ada juga menjadi jemaat biasa. Bahkan P2MI dan PWMI punya banyak fungsi sebagai istri, sebagai suami, sebagai bapak, atau sebagai ibu bagi keluarga. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana caranya supaya boleh taat dan sebagai pelaksana dari firman adalah taat kepada Kristus, datang kepada Kristus, bersandar kepada Kristus, memohon kekuatan dari Kristus. Yang tidak mungkin bagi manusia adalah mungkin bagi Allah ketika Allah bekerja dan ketika Allah berotoritas. P2MI punya mars, punya lagu, setialah dalam persekutuan. Gunakanlah waktu dalam persekutuan, setia mendengarkan firman Tuhan. Ini mengingatkan P2MI, setia dalam persekutuan, setia mendengarkan firman Tuhan. Dalam arti waktu, momen yang sudah ditentukan, maka itu juga harus dilakukan. Demikian juga PWMI punya motto, mengenal Kristus dan memperkenalkannya. Bagaimana cara memperkenalkan Kristus? Tentunya lewat perbuatan. Kalau dengan perkataan, banyak orang yang bisa berkata enak, tetapi belum tentu bisa melakukannya. Justru karena itu, lakukanlah yang baik. Itu sebabnya khotbah yang hidup yang bisa dilihat oleh orang adalah keluarga yang rukun. Untuk itu, kepada PWMI, ingatlah merefleksikan motonya mengenal Kristus dan memperkenalkannya melalui perkataan, perbuatan dari hidup, organisasi, dan kekeluargaan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, bagaimana caranya supaya kita mengasihi Allah lebih sungguh-sungguh? Yaitu ketika ada kata maaf atau ketika ada pengampunan, kamu bisa merefleksikannya dalam imanmu, dalam persekutuanmu, dalam arti tidak menutup kemungkinan ada bersentuhan, ada perbedaan pendapat, tetapi kamu tidak mempersoalkan perbedaan itu. Tetapi bagaimana perbedaan itu merupakan suatu kekayaan. Kita boleh bersama, tetapi kita boleh berbeda, tetapi kita tetap bersahabat, dan kita tetap berorganisasi, dan kita tetap maju, belajar dari firman Tuhan, dan juga anggaran rumah tangga P2MI dan PWMI itu patron kita dalam berorganisasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lebih baik memikirkan pengampunan daripada memikirkan penghakiman. Karena ketika engkau membicarakan kekurangan orang lain, kesalahan orang lain, kau sudah menjadi hakim dan tidak ada kesempatan bagimu untuk mengasihinya. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya mau katakan, masalah itu tidak ada ketika engkau tidak mempermasalahkannya. Jadi ketika ada masalah menurut kamu, pahamilah itu dan sadarilah bahwa dia manusia biasa, dan kamu boleh mengikhlaskannya, mengajari dia, menerima dia, menjadikan dia menjadi pengikut Kristus yang memiliki kasih dan merefleksikan kasih. Tentunya ini butuh waktu, butuh dana, butuh juga kesabaran. Untuk itu tidak ada yang mustahil ketika Tuhan hadir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Natal ini adalah kelahiran Yesus Kristus yang tidak lagi di kandang domba di Nazaret, tetapi Natal ini benar-benar di tempat ini ada sukacita, ada kemeriahan, ada gemerlapnya. Dan biarlah kemeriahan dan gemerlap Natal ini merupakan cerminan di dalam hati dan pemikiran kita
ada sukacita, semangat untuk hidup, semangat untuk berjalan, semangat untuk bekerja, semangat untuk berteman, semangat untuk berorganisasi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita belajar firman perefleksian kasih. Perefleksian kasih itu seperti perempuan Samaria, perempuan berdosa. Dia melihat penyamun, dia mendekati penyamun itu, dia mengobati penyamun itu, dia membawa penyamun itu ke rumah sakit, dia memberikan DP akan pengobatan yang sakit itu, dan dia mengunjungi kembali ke rumah sakit, dan dia juga menebus kembali penyamun yang sakit itu. Dia memang mengasihi penyamun itu dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hatinya, melihat penyamun itu sebagai saudaranya. Kita juga boleh belajar tentang Yusuf. Meskipun dia sudah disakiti oleh saudara-saudaranya, tetapi tidak dendam terhadap saudaranya, dan dia tidak mengingat-ingat kesalahan itu meskipun ada kesempatan baginya. Tetapi dia memberikan pengampun dengan mengedepankan kasih, bahkan memberikan stok persediaan makanan kepada saudaranya, bahkan kepada orang tuanya. Dia mencium saudaranya, dia menyuruh saudaranya untuk menjemput bapaknya, dan dia mempersiapkan tempat bagi saudaranya dan orang tuanya dekat dengan tempat dia bekerja. Kita juga mendengar, kita juga mengetahui sejarah Bunda Teresia dari Kalkut. Dia mengasihi orang yang lemah, yang fana, yang sakit, yang membutuhkan belas kasihan. Dia memberikan bahagian dari hartanya, hidupnya, waktunya, pikirannya untuk menolong orang-orang yang susah, menolong orang-orang yang membutuhkan. Sebagai Gereja Metodis Indonesia, kita juga mengenal John Wesley sebagai pendiri Gereja Metodis. Dia menyediakan sebahagian dari gajinya untuk menolong masyarakat yang membutuhkan, menyisihkan sebahagian dari pendapatannya. Bahkan dia tidak memboroskan uang untuk kebutuhannya, tidak mau berpoya-poya, tetapi dia menetapkan gajinya hanya sekian untuk kebutuhan dia, tetapi sekian untuk menolong orang lain. Dia punya budget untuk kasih kepada sesama. Di masa pandemi ini kita diajari untuk berbuat kasih. Gereja kita juga sudah beberapa kali membagikan sembako kepada orang-orang yang membutuhkan. Kiranya cinta kasih yang kita lakukan itu tidak akan berkurang, tetapi semakin bertambah, dan kita gemar untuk melakukannya secara berulang-ulang, dan kita bahagia kalau Tuhan memperkenankan itu tangan kita, pikiran kita untuk melakukan itu. Karena kita pun tidak kekurangan kasih, kita memiliki kasih karena cinta kasih Kristus kepada kita melimpah, damai sejahtera Kristus kepada kita melimpah. Sekali lagi, bagaimana caranya supaya kita memiliki damai sejahtera itu? Yaitu kita datang kepada Allah yang sebagai kebenaran itu, dan kita menyucikan diri kita akan ketaatan kepada Allah, sehingga kasih karunia Allah dan damai sejahtera Allah semakin melimpah kepada Bapak Ibu, kepada saudara, kepada saya, kepada kita semua. Selamat Natal kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tuhan memberkati